Baik, saya berdiri sebentar. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Sekali lagi biar semangat kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk acara kita malam ini, dan ada tamu spesial yang hadir pada malam hari ini. Jadi luar biasa. Saya kebetulan di kontak few days ago, apakah bisa jadi moderator dari CEO Speech. Saya bilang siapa yang jadi pembicara. Pada saat saya tahu sahabat saya langsung nggak pikir panjang, langsung mengiyakan gitu ya. Karena ini sosok yang luar biasa. Bagi saya selalu senang kembali ke BINUS karena ini adalah my second home gitu. Jadi terima kasih. So terima kasih Bu Dewi, Pak Andreas Chang. It's amazing banget bisa ada di tengah-tengah teman-teman dan juga yang hadir online pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan dan semoga lancar sampai hari kemenangan. So, dan kemudian malam hari ini ada seseorang yang saya mungkin perkenalkan, profilnya sangat luar biasa. Ini juga sudah tampil di sini, tetapi bagi saya Pak Andi ini lebih dari seorang teman gitu ya. Beliau juga seorang mentor, dan saya kalau ketemu Pak Andi ini seperti ketemu teman SMA, ketemu sahabat lama, dan nanti akan ada Q&A, dan ini nggak di skenario ini, tapi saya mungkin sedikit menodong Pak Andi ya. Nanti Pak Andi kalau pertanyaan terbaik Bapak pilih satu, boleh ya kasih hadiah voucher menginap ya Pak? Wah, kita kasih tepuk tangan dong. Wah, ini nggak ada nih. Sebenarnya nggak ada ya di skenario ya. Iya, jadi saya sengaja dulu supaya ini. Oke, saya kembali ke Pak Andi. Beliau ini berasal dari industri yang memang membesarkan kami berdua ya, di hospitality industry. Cuma jalurnya beda, dan kebetulan nasibnya juga beliau jauh lebih baik dari saya. Jadi beliau adalah bagian saat ini adalah CEO Davam Hotel Management, dan Davam Hotel Management adalah bagian dari keluarga besar R Hotel Group. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Andi. Dan kemudian juga beliau membangun Davam Hotel. Saya tahu perjuangannya sangat-sangat exciting. Nanti perjuangannya juga akan dijelaskan gitu ya, bagaimana membangun sebuah hospitality business dengan pride of local gitu ya. Kita kan diserbu nih sama brand-brand asing. Pak Andi someone yang membuktikan bahwa kita nggak kalah dengan brand asing, dan beliau juga sosok yang juga menurut saya bisa melakukan terobosan-terobosan breakthrough yang berbeda. Dan juga beliau juga banyak yang perlu dicatat ya, banyak menggantikan orang asing gitu ya. Jadi posisi beliau tugasnya menggantikan tenaga asing gitu ya. Jadi someone yang kapabilitasnya saya pikir untuk hospitality industri cukup tinggi. Sudah ada di sini latar belakang beliau. Nah, beliau juga pernah di beberapa hotel, namun yang saya mau highlight adalah dan ini juga salah satu juga kebanggaan kita juga, selain beliau adalah CEO pertama dari hospitality yang berbicara di sini, Pak Andreas. Kita berikan tepuk tangan. Jadi saya lihat ada beberapa manufacture industrinya. Kenapa teman-teman? Karena kita berdua ini percaya hospitality atau tourism ini going to be the biggest income generator ya for the next decade. Jadi teman-teman yang hari ini ikut kuliah hospitality, atau mungkin di pemirsa di rumah, cek pemirsa kayak di TV ya, yang ada di Zoom yang ikut di hospitality,
itu you guys milih di tempat yang tepat karena ini the industry of the future gitu ya. Dan kita negara yang besar gitu ya, kita punya saat ini 800 juta pergerakan domestic tourism dan targetnya tahun ini pemerintah 1,4 triliun pergerakan. Jadi kalau Bu Dewi ke Semarang gitu atau Pak Andreas ke Bandung gitu ya, dihitung tuh Pak gitu ya apa movementnya gitu. Dan kemudian kita juga tahun ini juga target inbound cukup besar, memang tidak seperti sebelum pandemi 16 juta, tetapi apa namanya cukup exciting ya target-target kita. Baik, sebelum saya berikan mic ini kepada Pak Andi yang saya juga tidak sabar mendengar sharingnya beliau. Beliau juga mengenyam pendidikan yang saya pikir cukup menarik. Jadi kuliah di Nanyang dan juga kalau kami di hospitality ada sebuah sekolah yang cukup prestisius ya untuk di hospitality. Jadi namanya Cornell University itu memang kalau kita belajar hospitality, one of the best hospitality school in the world adalah Cornell gitu ya. Jadi selalu jadi kiblat dan Pak Andi adalah siswanya. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk Pak Andi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Andi joining us di BINUS. Bapak sudah menjadi keluarga besar BINUS mulai malam ini. Ya Bu Dewi ya, Pak Andreas. Jadi kalau datang ke sini mau nyari wifi kenceng di sini Pak. Karena kita BINUS selalu ini dengan teknologi dan ini ya related ke IT. Baik, kita berikan round of applause sekali lagi kepada Bapak Andi Irawan. Saya berdiri kayaknya ya. Kalau duduk kayaknya terlalu nyaman. Kita kan nanti kenyamanan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Andreas, Bu Dewi, my bro, Pak Panca, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Saya speechless mau ngomong apa, tadi udah kayaknya perlu, sebelum saya ngomong saya banyak koreksi nih. Ada 3 hal yang saya koreksi. Pertama tadi Pak Panca bilang luar biasa Pak Andi, itu salah ya. Yang benar adalah biasa di luar, bukan luar biasa. Kalau nggak biasa di luar saya, Dafam tidak akan ke seluruh Indonesia. Jadi salah itu tadi Pak Panca ya. Itu satu. Biasa layapan. Kedua adalah tadi saya catat 3. Yang kedua adalah satu kehormatan tentunya saya di BINUS untuk mendapatkan waktu sharing session. Jadi kalau nanti hal-hal apa yang saya bicarakan ada hal yang baik, ada hal yang bagus, itu semata-mata karena Allah. Tapi kalau ada yang salah, ada yang khilaf, itu saya sendiri, saya pribadi sebagai manusia ya. Jadi mohon dimaafkan. Kemudian yang ketiga, tadi sempat ngobrol sama Pak Andreas sama Bu Dewi, saya itu paling anti kalau hanya bernarasi gitu loh. Diundang saya terima kasih tentunya di sini. Jadi tadi Pak Andreas saya tantang, Pak, what the next? Komprehensif dari kerjasama. Tidak hanya saya diundang untuk ngomongin Dafam, ngomongin saya, tapi bagaimana yang konkret nanti kerjasama dari BINUS dengan Dafam. Mau nanti intensif, mau program apapun, Dafam siap, Pak Andreas sama Dewi. Dan yang terakhir, berarti 4 ya, bukan 3, 4. Saya koreksi lagi Pak Panca tadi. Ada pertanyaan yang bagus 1, mendapatkan bisa nginep di Dafam ya. Jadi saya koreksi, pertanyaan 3 terbaik bisa milih nginep di Dafam seluruh Indonesia. Ya nanti BINUS yang ngintuin. Yang jadi enak dong banyak koreksi-koreksi ini ya saya. Ya setelah itu selesai Q&A aja ya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi sedikit saya biasanya nggak pakai slide gitu. Ngomong gini bisa 5 jam, bisa 6 jam. Tapi karena dari BINUS, Pak Andi paling nggak ada slide. Saya kasih slide 3 lembar, 4 lembar ditolak kok kesedikitan katanya. 1 lembar bisa 3 jam loh nantinya. Tapi ya ini yang bisa saya sedikit kasih ilustrasi lah untuk sekedar sharing. Sekali lagi bukan berarti hal apa, tapi saya ingin sedikit apa yang saya sharing hari ini bisa menjadikan inspirasi dan tentunya nanti supaya lebih baik ke depannya. Mungkin kita langsung aja mulai di awal ya. Saya bagi 2 tahap soalnya. Jadi saya disuruh bikin slide, sekarang saya serius bikin slide. Karena awalnya kok sedikit. Jadi 2 tahap itu adalah ada period profesional, ada period entrepreneur. Dan ini saling berkesinambungan tentunya. Next slide. Nah ini yang saya maksud milestone profesional period dan proses. Sebenarnya milestone saya profesional itu saya sangat terinspirasi atau ada 3 benda yang saya benar-benar ini. Yang benar-benar melekat di proses saya as a professional. Pertama, kayak pelajaran SD ya, ini apa? Sapu, bahasa Inggrisnya broom gitu nanti. Jadi kenapa sapu ini saya kasih yang pertama di slide saya? Karena memang kalau sedikit boleh saya bercerita ke belakang, lulus SMA, dulu saya sempat ke Jakarta kok, 1 tahun. Saya tinggal di Selipi di Kemanggisan. Tapi karena saya orang desa, ngeliat kota besar, saya nggak tahan. 1 tahun cukup. Sekolah di salah satu sekolah tinggi informatika waktu itu. Bahkan sempat mendapat beasiswa untuk ke Jepang waktu itu. Pikiran saya 1988 cepet aja. Setelah saya pulang dari Tokyo, ngapain saya? Buka reparasi. Karena di teknik waktu itu. Jadi saya salah sekolahnya. Kayaknya harus ke BINUS waktu itu. Tapi karena ke tempat lainnya, sekalipun disuruh ke Jepang, jadi apa? Saya pulang akhirnya. Kemudian kedua, saya sekolah lagi di sekolah di manajemen, bisnis manajemen di STIE, di ekonomi. Sama 2 tahun, kalau nggak salah 2,5 tahun saya keluar. Berpikiran saya simple, saya jadi sarjana ekonomi keberapa nanti pengangguran. Keluar begitu aja, sampai orang tua saya bingung. Karena di situ masa, kalau berbahasa saya identitas, mencari identitas. Tidak tahunya saya ke Bali, sekolah di pariwisata, dan di situ passion saya. Jadi saya awali dari sekolah pariwisata, terinspirasi dengan saya punya teman, kakak kelas, senior saya, keren pakai jas, pakai dasi di reception waktu itu. Setiap hotel kan mukanya di reception. Boleh dong saya sekolah di situ, keluarnya seperti itu. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, apa yang kita harapkan tidak terjadi, dan jadi tadi Tuhan punya rahasia yang lain. Begitu saya lulus, nggak taunya bukan bolpen yang saya pegang, bukan pakai jas, pakai dasi, saya pegang ini di awal tadi. Jangan keburu Mbak, karena yang sapu itu saya 4 jam bisa jelasin. Ya, jadi itu belajar nanti. Jadi sapu itu yang saya pegang pertama. Saya bekerja di Hotel Bintang 5, kerjaan saya jam 7 sampai jam 3, nyapu dan ngepel. Kenapa saya perlu cerita? Karena apapun, tadi ada tagline-nya saya sebagai CEO kan. Saya CEO bukan dari Putra Mahkota, bapak saya punya perusahaan, kemudian you as a next generation, bukan. Saya benar-benar dari bawah. Jadi kerjaan saya jam 7 sampai jam 3, jam 4, itu tadi. Nyapu, ngepel. Di Hotel Bintang 5. Dan di situ saya belajar. Belajarnya apa? Pada akhirnya hari pertama, malu saya. Sangat malu. Gak sesuai dengan harapan. Kuliahnya, seperti kita tahu lah, Pak Panjaya di pariwisata kan, pakai jas, pakai dasi. Tapi begitu di dunia kerja, pegang sapu katanya saya. Nah ini yang menjadi, apa ya, waktu itu saya berpikiran, kenapa malu? Waktu itu 1988, 89, saya ganteng soalnya. Jadi tamu masuk ke lobi, ngumpet dulu pegang sapu.
Nggak berani apalagi cewek kan. Hari kedua saya seperti itu. Dan nggak kerja ya asal-asalan. Akhirnya saya berpikir sepertinya di hari ketiga malam saya diingetin sama Tuhan. Kerjaan apapun asal halal. Dan itu maju ke depan. Ini believe it or not ya. Jadi salah malam itu saya terbangun. Ada apa ini? Padanya sapu ini yang menjadi cikal bakal. Hari ketiga, kalau tadi ngumpet, merasa ganteng katanya waktu itu. Ada tamu masuk, belum nanya, oh lari saya. What can I do for you, sir, ma'am, madam? Apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya menutupin gitu, nggak pede aja. Tapi itu saya lakukan setiap hari, pada hari saya pede sendiri. Apa yang saya kerjakan sebagai bahasa kerennya kalau di perhotelan dulu kan as a cleaner. Kurang keren katanya. Oh, ada yang keren lagi, postman. Ya. Ini yang saya kerjakan, Bapak Ibu sekalian, di awal pekerjaan saya di dunia hospitality. Dan benda ini buat saya sangat benar-benar ya menjadi sesuatu. Next. Nah ini benda kedua yang selalu saya ingat. Apa itu gelas? Karena saya selalu berpikiran as a gelas yang selalu kosong. Kenapa? Saya ingin selalu belajar. Saya ingin selalu belajar dan gelas itu selalu saya kosongin. Kalau penuh, ya ambil lagi gelas. Yang penting gelas itu harus benar-benar pas. Apa yang dimaksud pas? Jadi gelas itu sebenarnya bisa jadi kalau kita mau belajar filosofinya, gelas itu kalau kebalik, air pasti nggak akan masuk. Ya, karena kenapa? Apapun kita bisa belajar sama semua orang kok. Bukan karena di atas kita, even di bawah kita. Dan ini yang saya terapkan, yang saya belajar juga. Gelas ini saya harus isi terus. Even sampai hari ini, saya masih belajar. Dan semoga saya diizinkan untuk belajar di BINUS nantinya. Ya, karena belajar tidak akan mengenal usia, jabatan, dan lain sebagainya. Dan gelas saya kosong sampai hari ini. Dan insya Allah gelas saya nggak kebalik. Kalau kebalik berarti kita nggak pernah open mind. Menerima masukan dan lain sebagainya. Insya Allah gelas saya nggak retak. Karena apapun air pasti akan keluar lagi. Dan saya ingin gelas ini saya isi penuh terus. Saya isi penuh terus. Ada satu kejadian berkaitan dengan gelas Bapak Ibu sekalian. Related dengan sapu tadi. Saya selalu berpikir kesempatan ke depan itu selalu ada. Dan tidak taunya dari dulu saya mengenal one step ahead. Dan saya harus bersaing dengan yang lain. Apa yang saya lakukan? Boleh saya jadi hostman waktu itu. Di hotel, next step-nya kan jadi room boy. Nah, ini yang saya lakukan dulu. Jadi jam 7 sampai jam 3, jam 4 kerjaan saya nyapu, kemudian saya jam 4 sampai jam 11 saya jadi room boy. Kenapa? Karena gelas ini saya ingin isi terus, saya ingin belajar. Tantangan yang paling benar-benar kita impact adalah pasti sekitar kita, teman-teman. Ah, kamu gaya ngapain? Kalau udah jadi hostman nggak perlu jadi room boy. Ya, nggak ada masalah. Ya. Karena kita yang belajar, kita yang ngisi gelas itu, dan itu saya lakukan. Jadi 2 shift di satu hotel itu saya lakukan. Bahasa saya itu tadi, one day saya punya kesempatan. Alhamdulillah, saya 6 bulan, 6 bulan mungkin, posisi di satu hotel itu ada room, dan saya dapetin. Berhenti enggak, karena gelas ini. Jadi begitu saya jadi room boy, pagi atau sorenya switching, saya belajar bagaimana jadi supervisor. Balik lagi teman-teman pasti. Ah, kamu gaya. Kalau udah jadi ini ya sudahlah. Nggak ada masalah. Dan ini kadang-kadang tantangan yang kita harus belajar terus. Dan one step ahead ini saya lakukan terus sampai saya jadi GM di satu hospitality industry. Tentunya dengan berpindah-pindah. Karena belajar itu Bapak Ibu sekalian, saya yakin pasti Bapak Ibu juga setuju. Tidak akan pernah berhenti. Kita hidup ini untuk belajar kok, apapun. As a professional atau as our life. Dan ini yang saya lakukan, dan selalu saya men-challenge diri saya sendiri. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi begitu mentok saya sudah menjadi, tadi Pak Panja sempat singgung sedikit, saya menjadi orang nomor 2, selalu kan dulu bule. GM dan sebagainya. Bukan saya anti GM bule, tapi saya belajar. Tapi saya ingin menunjukkan di satu hotel bintang 5 yang saya kerja,
bagaimana saya menggantikan GM Bule. Sebenarnya bukan dari GM sih, waktu Director of Room juga sama. Kebetulan Director of Room saya orang UK, saya manager level. Bagaimana saya bisa menggantikan dia dari UK, nggak perlu lah hotel bintang 4 pakai orang UK. Hanya alhamdulillah saya dapat kesempatan. Tapi begitu jadi GM sama, GM saya orang Perancis, saya ingin buktiin ke owner saya, setelah saya jadi GM, nggak ada lagi lah bule. Bukannya apa, sekali lagi, saya nggak anti bule. Tapi ada certain yang saya ingin mengeduket owner bahwa yang salah itu sebenarnya owner kalau di dunia hospitality. Tidak perlu memberikan kesempatan kita orang lokal. Ya kan? Wah kalau bule, wah nggak semua bule juga wah. Tanda petik ya. Yang bagus juga ada, yang enggak juga ada. Nah ini aja yang saya ingin tunjukkan, bahwa kita orang lokal juga bisa kok mentransform apa knowledge yang dari internasional. Dan itu terbukti, Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu saya jadi GM dan saya pindah dari hotel itu, sampai hari ini tidak ada bule. Dan ini yang memang yang saya ingin tunjukkan ke owner bahwa they realize gitu loh, bahwa oh ya nggak perlu ya. Sekalipun di kota besar dan lain sebagainya, dan ini cukup bisa okupansi juga bagus dan lain sebagainya. Dan ini yang membuktikan bahwa gelas saya masih tetap steady untuk selalu diisi air. Sekali lagi sampai hari ini, dan harus penuh, ganti lagi kosong, dan merasa kosong gelas itu. Dua benda ini sangat benar-benar memberikan info di my life as a professional. Dan yang terakhir benda ketiga, kalau nggak salah yang ketiga, next, busur anak panah. Semua ada cerita sebenarnya. Jadi saya sangat paham benar dengan filosofi busur anak panah, bagaimana kita cara untuk merenggangkan ke belakang sedikit untuk melesat lebih jauh. Survei membuktikan saya di satu hotel bintang 5, ya in average saya take home pay 4-5 juta lah at that time. Saya pindah the same di hotel bintang 5, different brand, tapi saya naik posisi. Dari 4-5 juta in average satu bulan, sampai saya laminating hari ini barbuknya. Sebulan THP saya 120.000. 10 orang saya survei, 12 orang ngomong di jalan bego katanya. Apa yang dicari gitu? Dari Bali bintang 5 ke Surabaya bintang 5. Dan ini nggak taunya jawabannya. Nggak ada masalah. Saya turun drastis. Karena yang akan kita capai, impian itu ada di kita, bukan di orang lain. Kalau orang lain kita turutin, nggak akan pernah ada habisnya. Oh, mereka nggak membiayai kita. Berjuang ya kita juga, kita sendiri. Dan ini yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya boleh mundur sedikit, tapi saya akan melesat jauh sebelumnya. Tapi kita stick dengan kita punya exit, kita punya tujuan. Dan itu benar-benar saya lakukan. 1, 2, 3 teman saya sampai bilang, kamu tuh nggak salah. Kalau kita tahu di dunia hotel ada service charge, saya ingat benar service charge waktu itu di Bali 2-3 juta itu kecil. Itu saya pindah di Surabaya, pertama saya terima service charge 19.500. Dari 120.000 plus service charge 19.500, yang sebelumnya saya terima 4-5 jutaan dengan 2 juta, cukup signifikan sebenarnya. Tapi nggak ada masalah, karena saya memahami busur anak panah, saya ingin mundur dulu sebentar, bayar utangnya nanti, saya ingin melesat lebih jauh, dan itu terjadi yang kita lakukan. Dan alhamdulillah saya stick dengan apa yang menjadi impian saya, step by step tentunya. Next. Dan ini nggak taunya achievement yang saya as a profesional waktu itu. Dan kebetulan di tiga-tiganya tuh di international chain semua. Jadi saya pernah the best employee of the month waktu itu di Hilton International, the best manager of the year di salah satu grupnya Accor, the best general manager of the year di salah satu grupnya Swissbell International. Dan ini stick yang saya selalu ikutin
dari kelas kosong tadi, dan saya harus belajar dari anak panah, dan yang di awal yang tidak pernah saya lupakan, fundamental saya adalah pegang sapu. Jadi ini sedikit period yang saya ingin share ke Bapak Ibu sekalian, karena akan ada kaitannya dengan as a entrepreneur period nantinya. Next. Nah, akhirnya ke sini. Sebenarnya ke sini. Subjeknya kan di sini. Tadi teaser aja tadi. Harusnya Q&A aja kan. Jadi kalau saya bilang DAFAM atau DAFAM Hotel Management itu from nothing become something. Ada yang plesetkan from nothing become hero, nggak ada hero. Ya. Jadi dari sesuatu yang nggak ada menjadi sesuatu, itu aja. Karena saya selalu kalau dibilang men-challenge diri sendiri. Jadi kadang-kadang orang itu kalau bagaimana kita ingin lebih maju, diri kita sendiri atau dari orang lain. Saya lebih banyak dari diri sendiri. Jadi saya awali dari terakhir saya menjadi salah satu general manager di Hotel Bintang 4 waktu itu. Kemudian secepat itu saya dikasih fasilitas, saya tolak. Dikasih mobil, saya tolak. Dikasih gaji naik, saya tolak. Dikasih status dari kontrak ke permanen, saya tolak. Hari ini ngomong Direktur Human Capitalnya di grup, besoknya saya terbang ke CEO-nya, saya resign. Kenapa saya resign? Pada akhirnya opposite. Kalau mobil tadi saya dikasih as a fasilitas CM, saya tolak. Tapi di tempat yang baru, saya ngutang untuk beli mobil. Kalau saya jadi permanen yang sudah di comfort zone, saya justru meng-create sesuatu. Bisa makan apa enggak? Allah udah mengatur rezeki kita kok. Bahasa saya simple. Kalau saya jadi GM as a profesional bisa menguntungkan owner, masa ini perusahaan saya sendiri nggak bisa. Nah, ini sebenarnya awalnya saya ketemu anak muda umur 25 tahun yang pulang dari UK kuliahnya, ingin berbisnis hotel. Mungkin dia sudah mapping saya dan lain sebagainya. Ya saya awal nggak percaya. Ada anak umur 25 tahun datang ke hotel saya ngobrol, ini ayo Pak Andi kita bikin hotel. Ya karena saya terikat di satu grup, ya ikut grup saya. Oh nggak usah. Pak Andi keluar saja. Bareng sama kita bangun. Sebentar. Ini anak umur 25 tahun, punya duit enggak, dapur saya harus ngepul, dimarahin Menteri Keuangan saya di rumah, dan lain sebagainya ya. Pada akhirnya yaitu tadi, chemistry itu tidak perlu cepat, tidak perlu lama, tidak perlu tergantung. Chemistry saya 3 bulan waktu itu. Kita berkomunikasi, ngobrol dan sebagainya, chemistry itu timbul, dan akhirnya saya form. Jadi saya keluar dari yang tadi dikasih fasilitas, dinaikin gaji, saya tolak, hanya saya keluar. Meng-create sesuatu yang baru. Yang tidak pernah terfikirkan oleh saya. Dan saya waktu itu di awal, karena saya meng-create sesuatu, apa yang saya kerjakan? Ya kayak kembali ke tukang sapu tadi. Satu hari saya duduk, karena saya terakhir jadi general manager, saya jadi managing director, Pak. Job description-nya managing director apa? Ya, anak umur 25 tahun itu namanya Billy Dahlan, yang sekarang presiden director saya, partner saya. Jadi DAFAM ini foundernya saya sama Billy Dahlan. Nah ini yang terjadi. Yang lebih lucu lagi, begitu saya sudah salaman, kita komit, kita bikin, office sudah ada, sudah disiapin, kita berdua. Jadi biasanya sudah kalau kerja itu sudah ada jobnya, ada posisinya. Kita berdua as a founder, beliau bilang ke saya, Pak Andi jadi presiden director ya. Jangan, presiden itu berat, nggak mau, Bapak aja, Mas saja waktu itu saya bilang Mas. Terus Pak Andi jadi apa? Mikir saya, wah ala Amerika, managing director. Ditanyain waktu itu 2010, saya bikin DAFAM, ya nggak tahu.
Ala Amerika aja, managing director. Kemarin keren tuh, managing directornya salah satu international change. Keren tuh managing director. Duduk di kursi managing director, kerjaannya apa? Nggak tahu. Mikir masih. Jadi saya managing director, presiden director, partner saya Billy Dahlan. Dibantu oleh satu accounting staff, dibantu oleh satu office boy, ada satu umum. Jadi 5. 2010 saya dirikan Dafam Hotel Management dengan 5 orang. Alhamdulillah sampai sekarang karyawan kita 3.270. Jadi kadang-kadang kalau diundang seperti ini, kalau saya mikir kilas balik lagi. Jadi banyak nggak enaknya sebenarnya Pak. Ya. Orang selalu tidak akan melihat the proses. Orang hanya melihat exitnya kok, resultnya kok, hasil terakhir. Tapi percaya saya, kalau orang enjoy the process, pasti result itu akan bagus. Karena saya selalu berpikiran terbalik. Itu yang kadang-kadang tadi di bawah kayaknya saya ngobrol kita ngobrol berkaitan dengan proses bisnis. Orang selalu dengan plan, proses, result. Plan bagus, prosesnya nggak bagus, balik ke plan. Plannya proses, nggak jadi result kayaknya. Dan nggak tahu, saya selalu berpikiran resultnya apa dulu. Saya tarik mundur itu. Begitu resultnya sudah ini saya pegang, exitnya ada, saya tarik mundur bisnis prosesnya. Kita baru mapping plannya. Dan itu saya berpikiran kebalik. Ya. Jadi selalu saya berpikiran, saya nggak tahu kadang-kadang saya mikir, kenapa saya terlalu mikir terbalik ya? Orang A, saya B. I don't want to think the same basket with others gitu. Jadi kalau kebanyakan orang A, ya saya B, C. Memang agak konslet saya sih. Jadi orang ada yang bilang konslet Pak. Bapak itu terlalu ini dan sebagainya lah. Jadi ini yang kadang-kadang kenapa Dafam di awal itu kita bikin. Kita ingin menjadi pemain, tidak mau menjadi penonton saja. Cukuplah profesional yang saya lakukan. Karena memang waktu itu saya berdoa, saya ingin membuat satu legacy. Dan sempat ya masa transisi, saya juga ketemu sama sahabat saya, Pak Panca, kita ngobrol di hotel saya terakhir. Bro, saya mau bikin ini. Wah, stop katanya. Padahal saya belum selesai ngomong, udah top gitu aja udah. Ya. Dan sampai hari ini kami tetap bersilaturahmi dan lain sebagainya. Dan ini yang pada akhirnya saya senang kenapa? Karena saya banyak temen aja. Saya yakin saya punya passion. Awalnya nggak tahu apa-apa. Bagaimana ceritanya dan lain sebagainya. Ini yang kita istilahkan dengan from nothing become something. Kita ingin minimal membantu pemerintah dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Next. Jadi jangan dilihat foto peragawan yang sebelah kanan ya, lihat aja sebelah kiri. Jadi ini partner saya, waktu itu 2010 masih umur 25 tahun, ya saya bete lah 27 kali ya. Saya lupa juga usia saya berapa waktu itu. Jadi kami berdua meng-create satu legacy. Next. Nah ini yang saya ingin juga share Bapak Ibu sekalian. Dafam itu apa sih? Kalau boleh saya jujur di awal memang ya kita nggak tahu waktu itu. Karena saya sempat belajar sedikit mengenai brand identity, ada 3 brand yang saya usulkan, pada akhirnya ada satu brand Dafam muncul. Apa itu Dafam? Simple buat saya, Dahlan Family. Kenapa Dahlan Family? Saya berkolaborasi dengan partner dari keluarga Soleh Dahlan. Putra keduanya, Pak Billy Dahlan sebagai presidir saya. Apapun kita share berdua. Yang membiayai dan sebagainya mereka untuk bagaimana satu legacy itu muncul. Jadi saya izin, Pak Soleh Dahlan adalah presiden komisaris, papanya Pak Billy, izin kita pakai Dahlan Family. Apa Pak Andi? Ya saya ceritakan. Oh ya setuju, Dafam. Saya nggak mau jadi operator, Bapak Ibu sekalian awalnya. Saya tahu operator itu capek kok.
dimarahin investor, di ini dan lain sebagainya. Ya sudah. Waktu itu kita punya impian 20 hotel kita bikin, kita punya in-house project, kemudian kita biayain sendiri dan lain sebagainya. Satu hotel berdiri di Hotel Davam Semarang, Davam. Kemudian di Pekalongan, Hotel Davam Pekalongan. Dan terus bergerak seperti itu. Nah ini yang kita bikin. Pada akhirnya, sekali lagi, tidak seperti yang kita bayangkan sebenarnya. Tapi itu hal yang lumrah. Saya yakin Bapak Ibu, di kehidupan yang ada, nggak sesuatu yang pasti kita inginin terjadi semudah itu. Kadang-kala ada opposite malah. Tapi believe me, itu adalah ujian dari Tuhan. Kita sebenarnya jalannya lurus. Cuman coba agak minggir. Hanya ke sana juga nantinya. Yang penting kita tetap fokus saja. Jadi karena beberapa pengalaman saya profesional lah, ini ujian dari yang di atas dan lain sebagainya. Dan ini yang kita lakukan. Satu hotel berhasil. 2 hotel di Pekalongan kita ada 2. Satu yang kecil, satu besar. Sebenarnya yang besar itu adalah karena kalau Bapak Ibu tahu bahwa setiap RI 1 pasti ke Pekalongan kok. One day pasti ke Pekalongan. Kenapa? Karena di situ ada Habib karismatik di situ, Habib Lutfi. Pasti ada acara dan lain sebagainya. Jadi waktu itu kita memang bikin hotel khusus untuk nanti presiden akan datang. Dan benar, Pak SBY waktu itu datang di sana dengan 12 menteri. Saya sendiri yang punya hotel nggak bisa tidur di situ karena udah diblok semua, sniper di mana-mana. Dan itu full di sana. Dan ini yang memang menjadi kebanggaan kita. Dan setelah itu bangun ke Cilacap dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi? 4, 5 bukan berhenti. Jadi bisnisnya berkembang. Jadi nggak ke hotel saja, ke yang lain. Nah ini yang pada akhirnya kadang-kala kita, kalau saya bilang ini entrepreneur period, kita itu butuh decision, butuh eksekusi. Orang itu kadang-kadang banyak cerita, banyak narasi atau NATO lah, no action talk only. Saya paling apa ya, shortcut aja. Nah kalau ini cuma 5 dari 20 kan nggak mungkin. Akhirnya saya memberanikan diri untuk belajar jadi operator. Tentunya kita di board of director meeting, saya ngomong tujuannya apa Pak Andi? Ya kita bisa lebih berkembang karena saya nggak mau orang yang di comfort zone. Saya paling anti kenyamanan. Jadi bahkan kalau saya terlalu nyaman duduk, kalau perlu kursi ini saya kasih paku payung gitu. Saya nggak duduk nyaman. Itu dari dulu saya. Once saya nyaman, sometimes saya feeling wah nggak bisa ini. Apa yang sesuatu harus ini. Dan ini yang pada akhirnya saya ingin menjadi operator. Terjadilah yaitu tadi. Saya orang Jawa, saya lahir di Jember, tapi di belakang nama saya tanda petik ada tulisan Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Tadi Pak Panca bilang, bukan luar biasa, biasa di luar. Nah, ini saya pretending tadi MD, Managing Director, as Business Development Director ke Surabaya. Ada hotel yang mau kita kelola. Pak Andi, grupnya Jawa Pos ya? Itu Dahlan Iskan. Partner saya, owner saya, Soleh Dahlan. Sama-sama Dahlannya cuma. Pak Andi, saya nggak mau Davam. Kenapa? Oh, singkatannya Dahlan Family. Emang kenapa? Oh, saya keluarga Santoso. Oh, masuk akal. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, di lapangan kita bisa belajar. Ilmu gelas yang saya terapkan. Oh iya, saya ke Surabaya seminggu, 1 pun nggak ini. Akhirnya saya berpikir, saya rubah ini. Nggak bisa jadi Dahlan Family. Di board of director meeting saya bilang, loh kenapa Pak Andi? Nggak bisa Pak, karena begini. Make sense. Accepted. Saya sama tim, 2 orang, 3, berempat sama saya lah. Waktu itu kita meeting, saya ingat benar di hotel saya sendiri di Davam Semarang. Jam 7 habis sholat Isya, closing di adzan subuh. Ya, just one day, saya bikin corporate value. Dasar apa? Dasarnya saya adalah hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah ke Tuhan, hablum minannas ke manusia. Dan saya lock D sama A. Sama M.
Saya yakin semua agama berdoa dan lain sebagainya. That's why ada doa dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tidak hanya doa, syukur yang kita lalui itu penting. Itu hablum minallah saya. Hablum minannas saya adalah manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan sekitarnya. Itu hablum minannas. Kalau yang asas kepedulian, formulasi, amanah, ini hanya taktikal di praktek. Jadi yang tadi dari Dafam Family berubahlah menjadi corporate value. DAFAM. Keren tuh, bahasa Indonesianya pas, bahasa Inggrisnya juga pas. Harusnya saya belajar dari BINUS nanti ini. Gimana ngepas-ngepasinnya. Nah ini terjadi, dan just one day. Habis sholat isya, closing, adzan subuh. Di smoking area. Karena kalau tidak ada rokok, saya nggak bisa berpikir, itu aja. Ya, kalau nggak ada rokok bisa seminggu ini Pak. Jadi kalau ada rokok di smoking area bisa sehari saya. Alhamdulillah ini kita bikin dengan hati, dengan fokus, dan benar-benar kita sampai hari ini di Dafam tidak hanya sekedar corporate value, tapi bagaimana kita tanamkan di hati kita, di setiap every employee dari Dafam di seluruh Indonesia. Dan ini yang terjadi pada akhirnya Dafam mempunyai corporate value. Bukan singkatan lagi. Ya awal-awalnya kan iseng. Disingkatan aja. Tapi sekarang menjadi corporate value. Next. Dengan tentunya kalau perusahaan ada visi dan misi. Kita ingin menjadi operator hotel terpercaya. Jadi tadi Pak Andrea sempat nanya, gimana sih dipercaya Pak Andi? Karena sudah termasuk di visi kita, bagaimana cara mengelola menjadi operator hotel terpercaya di Indonesia dengan mengedepankan pelayanan terbaik dan inovasi berkelanjutan. Ini sebenarnya pas dengan BINUS ini. Ya. Yang terakhir, inovasi berkelanjutan. Inovasi hari ini kita bicara teknologi. Kita pas-pasin aja nanti Pak Andreas ya. Teknologi, karena BINUS basicnya teknologi. Dan kami selalu open dengan teknologi, harus bukan sekedar kesampingkan atau ekstra enggak, tapi memang harus sekarang ini. Kalau kita enggak di dunia teknologi, misi kita memastikan pelanggan itu dengan pelayanan terbaik. Ya, kita tahu hospitality industry, dunia services di hotel itu yang ramah itu di Indonesia. Yang bagus itu di Indonesia. Kalau kita kemana-mana coba bisa dilihat lah. Nggak ada sebaik di Indonesia. Ya Pak Panca ya. Pak Panca apalagi. Dari ujung ke ujung di dunia manapun. Ya. Di Indonesia itu the best lah. Salah aja kita minta maaf kok. Apalagi bener. Coba salah nggak usah jauh-jauh di negara tetangga aja lah. Oh bisa berantem. Kita tuh salah, apologize loh. I'm sorry. Padahal kita tamunya yang salah. Kita benar. Dan ini yang kita angkat memang hal-hal berkaitan dengan visi misi dari Dafam sendiri. Dan balik dari apa yang kita bikin perusahaan ini adalah kita ingin menjadi trendsetter di samping menjadi terpercaya. Tadi Pak Panca sempat singgung. Bukannya kita anti operator luar. Dari luar aja Indonesia itu seksi. Masa kita sendiri nggak paham negara kita? Ini our culture. Dan ini yang selalu kita angkat. Ya, jadi keunikan Dafam memang is of course different. Semua operator punya plus minus. Kita selalu yang pasti adalah mengangkat culture lokal yang ada. Apapun itu. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan batik misalnya. Kita kebanyakan batik untuk uniform. Itu beda-beda. Surabaya dengan batiknya, Jogja dengan batiknya, Sasirangan di Banjar dan sebagainya. Itu ada nuansa-nuansa seperti itu. Makanan lokal itu kita angkat. Bahkan 5 tahun terakhir UMKM yang kita gandeng. Karena UMKM kadang-kadang misperception. Di hotel, di lobi, bintang 4, bintang 5 mahal, per square meter. Di kita nggak bicara seperti itu dulu. Untung nanti kita bagi. Awalnya kita berjuang bareng. Ya, itu yang selalu saya tekankan ke semua GM saya. Karena termasuk di KPI GM,
harus ada UMKM di hotelnya. Kalau nggak ada UMKM itu akan mengurangi KPI-nya GM. Karena jangan berpikiran only for the profit. Tapi profit itu sometimes ada yang indirect. Ya, gimana hotel punya tempat, punya kuasa per square meter belum apa-apa. UMKM udah seperti itu, dan itu kita nggak lakukan. Jadi kita selalu bekerja sama dengan sesuatu yang baik, term and condition-nya, profit nanti bareng-bareng. Dan ini yang kita lakukan di beberapa hotel kita. Next. Nah, ini sedikit milestone yang ada di 2010 kita bikin 2 hotel waktu itu, 101 kamar dengan satu lagi yang budget namanya Marlin 38 kamar, jadi 139. Dan ini bergerak dari tahun ke tahun untuk bagaimana kita ingin mengembangkan, dan it's not easy memang Bapak Ibu sekalian, bagaimana manajemen satu manajemen untuk mengoperate hotel, karena investasi para investor itu ke kami. Bahasa ekstrimnya ATM-nya adalah kami. Bagaimana mengembalikan return of investment atau BEP-nya berapa tahun, dan itu diperlukan komitmen. Dan bagaimana harus proven gitu. Ya, kadang-kadang kan owner ada yang nggak paham juga ada. Bahasa saya selalu mengedukasi. Karena tidak semua investor itu hanya membangun hotel. Bagaimana caranya BP, Pak Andi? Kemudian running cash flow-nya dari operation. Ya kalau kayak gitu saya nggak mau jadi operator. Bikin sendiri aja bisa gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang tidak dipahami, yang memang ada hal yang kita harus, bahasa saya mengedukasi atau sharing info ke investor untuk supaya paham. Karena apa? Kontraknya adalah long term, 10-20 tahun dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah 13 tahun perusahaan ini, sudah ada yang beberapa renewal, bahkan nambah. Ya, jadi ada trust itu tadi. Jadi ini adalah trust. Once trust, ya akan enak. Once nggak trust, ya akan pasti nggak bagus. Dan ini yang kita lakukan dari 2010, 2013 kita bertambah, 2016, kemudian 2019, next. Nah, di sini yang menarik, 2019, 2020, 24 hotel, 2336 kamar, pandemic period mulai. Nah, ini yang sebenarnya esensinya kan malam ini kita sharing business transformation di sini. 2021, 2022. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, pandemik tidak ada satu orang pun punya pengalaman, termasuk kami. Pandemic session di 2020, alhamdulillah hotel kami waktu itu 24 di seluruh Indonesia, dan saya instruksikan semua dengan berkolaborasi atau berkoordinasi dengan owner untuk tidak ditutup. Jadi bahasa kita dibuka dengan fasilitas terbatas atau ditutup. Jadi kita memilih option yang karena dari pemerintah ada 2 itu, silahkan dipilih. Kita memilih dibuka dengan fasilitas terbatas. Rame Pak Andi, rame. 100 kamar isinya 2 kamar. 150 isinya 4-5. Dan ini sekali lagi di dunia kami, saya yakin berdampaknya sangat luar biasa. Tidak hanya di dunia hotel tentunya, di semua lini bisnis. Tapi di hotel Bapak Ibu sekalian, sangat memprihatinkan. Bahkan teman-teman kami banyak yang gila itu, yang jadi GM mau di Bali, di mana ya, kita punya asosiasi, kasihan juga. Karena tidak ada orang yang punya pengalaman. Bagaimana dengan Davam di period pandemik? Wah, sangat terpuruk. 2 tahun tim saya, waktu itu kalau nggak salah 34 di corporate, semua WFH. Hanya saya yang tidak pernah WFH. Stres saya kalau WFH. Saya ke kantor. Direktur keuangan saya datang, mungkin ada satu lagi, tapi saya nggak pernah WFH. Sabtu Minggu aja libur. Tapi kadang-kadang kita juga bingung, nggak WFH, datang, yang dipikirin apa? Bisnis nggak jalan, ya nggak gila aja untung. Bahkan ada orang yang meramal waktu itu, khususnya manajemen operator, Davam misalnya. Orang bicara 6 bulan selesai pandemi. 1 tahun
selesai. Enggak juga buktinya. Dan sangat-sangat benar-benar memukul. Jadi kalau Bapak Ibu nanti akan bertanya, gimana cara survive-nya Pak Andi? Pertama memang karena Tuhan. Nggak ada yang bisa kasih saya contingency plan, strategi apapun yang expert untuk gimana supaya survive. Pertama karena Tuhan. Kalau di dunia kami, sekarang apa yang mau saya ambil? Semua hotel terbatas, tidak bayar manajemen fee. Saya punya karyawan. Dan itu yang mulai saya bangun untuk komunikasi pertama dengan owner. Saya punya 24 hotel, 23, 28 terakhir sebelum pandemi, masa-masa pandemi terakhir. Apa? Saya selalu bilang ke owner, karena ada banyak hal yang harus kita share di saat-saat seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kita kalau membantu orang, waktu kita punya uang, itu biasa. Tapi bagaimana kita membantu orang, waktu kita tidak punya apa-apa. Itu yang luar biasa. Bukan biasa di luar ya. Ini benar-benar luar biasa. Dan ini yang saya kemas ke owner-owner untuk bicara. Secara cash flow, nggak ada Pak Andi. Pak, Bapak kan ada reserve. Waktu kita operate. Jangan waktu untung Bapak. Ya waktu untung saja Bapak diem. Sekarang juga nggak rugi, nggak ada yang bisa tahu kondisi ini. Ayolah berbagi. Alhamdulillah. Kalau karena Tuhan, owner-owner bisa memahami. Ya sudah Pak Andi, 70%. Ya sudah Pak Andi, 60%. Ya sudah Pak Andi, 40%. Dari owner side dulu, kita kasih pengertian. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Dan ini sangat luar biasa dan sangat menjadi pembelajaran saya bagaimana meraningkan bisnis sebagai entrepreneur. Nggak jatuh aja, nyungsep ini. Tapi ada satu kebanggaan saya dengan tim tentunya, bagaimana ngomong ke owner. Ada owner yang against ini, ya, kita kasih ilustrasi macam-macam. In overall, oke owner. Selesai, oh enggak. Jadi itu tugas kami di manajemen. Kita ngobrol sama karyawan. Nah, justru karyawan kadang-kadang yang susah. Nggak bisa Pak Andi gini dan lain sebagainya. Ini ditutup bisa ini. Kamu nggak makan nanti. Dan lain sebagainya. Dan ini yang saya sama tim menjelaskan juga. Nextnya, kita kesepakatan. Jadi kami tidak memikir Davam Hotel Management dulu. Kita mikir unit dulu, biar survive dulu. Nah ini yang kita lakukan waktu di pandemic period. Makanya banyak teman-teman, banyak operator teman-teman kita juga yang tutup ya bro ya. Ada yang ya kasihan juga. Nah survive aja. Itu sudah terjadi dan sangat memang nggak ada yang punya pengalaman. Tapi alhamdulillah itu bisa terjadi. Dan ini yang pada akhirnya kita bisa survive, Bapak Ibu sekalian. Semua bisa dikomunikasikan. Selama nggak bisa dikomunikasikan, nah itu nggak akan terjadi. Alhamdulillah kami bisa two way, nggak one way ya. Next. Ini contoh-contoh, Bapak Ibu sekalian, kita punya core brand 4. Ya. Brand yang saya bentuk adalah Grand Davam Signature, ini sebenarnya bintang 5. Tapi saya nggak mau main bintang 5, karena sudah ada yang udah lama lah. Jadi bahasa saya 4+. Ada di Surabaya, ada di Jogja. Ini Grand Davam, bintang 4. Ada di Jakarta, ada di Banjar, ada di Bandung. Oh, saya lupa sampai saya, teman-teman saya yang ingat. Hotel Davam, bintang 3, itu hotel pertama saya. Kita bikin 101 kamar dengan 9 bulan pengerjaan ini. Kemudian Davam Express itu yang ada di Jaksa. Jadi ini core brand, kita punya 4. Next. Ini collection kita bilang karena tidak menggunakan core tapi managed by. Yang satu managed by kita punya teras kita di Cawang, kemudian punya di Makassar, kemudian punya di Lombok, punya di Bali, dan kita juga ada yang syariah di Tamrin. Jadi managed by Syariah Davam. Jadi karena hablum minallah hablum minanas,
saya punya syariah. Kalau ditanya, Pak Andi ahli syariah? Enggak juga. Saya dapat bisnisnya dulu, baru saya cari gelas saya tadi untuk belajar. Jadi tahu akhirnya hilal 1, hilal 2, hilal 3. Bahkan saya di-approve sama CEO Bahrain untuk dikasih 3 hotel di Jeddah, Madinah, sama Mekah. Rata-rata 1.500 kamar. Saya sudah MOU. Bahkan saya sudah kirim tim saya ke sana untuk asesmen. Bahkan minta tambahan 2 minggu lagi sekalian umroh, Pak. Nggak ada masalah, barokah kan. Menjadikan manfaat akhirnya. Cuman saya masih timbang-timbang untuk manajemen agreement. Karena apapun bisnis kalau di luar kita harus hati-hati sekali. Ini collection kita. Next. Tersebar di seluruh Indonesia 13 tahun dengan 25 kota, 31 hotel, 5 project, 3 hotel opening. Saya 3 hotel opening 2023 ataupun 5 project. Saya nunggu lulusannya BINUS saya. Tadi udah bicara sama Andreas. Sama Widodo. Ya, jadi bagaimana teman-teman di BINUS punya kesempatan untuk di hotel-hotel kami. Ya, jadi itu tadi. Kita harus sedikit break the rules. Pak Andi harus 1 tahun, misalnya kelamaan tuh 3 bulan aja. Kalau perlu sebulan, saya sebulan, oh anak ini bagus, anak ini punya ini dan sebagainya, udah kelihatan kok. Ngapain lama-lama kan? Ya, jadi biasanya saya pembicara yang dikasih PR ya, saya ngasih PR ke Bu Dewi sama Pak Andreas. Kapan kira-kira nanti Pak ya? Next. Jadi ini teman-teman hasil kerja bukan saya, tapi tim saya selama 13 tahun ini. 2011-2012 Indonesia Leading Local Hotel Chains, foundernya ada di sini. Ya, saya juga nggak tahu saya dapat local chains leading, di interview juga, saya dites juga, sama BINUS juga. Cuma lupa saya yang mana ya. Kalau saya ingat hari ini ya, saya akan ngomel-ngomel ya. 2011 The Best Innovation in Marketing, 2012 Indonesia Travel Business Leader in New Chains Hotel, 2020 Indonesia Best Company in Creating Leaders, 2021 saya dapat Indonesia Best CEO, 2022-2023 kemarin terakhir Indonesia Leading Local Hotel Chains. Udah juga ada di situ. Ini exitnya, makanya hasil tidak akan membohongi dari apa yang kita usahakan dalam proses kerja keras tentunya. Ya, jadi pikirannya terbalik. Next. Kalau kita bicara business transformation, ada 4 hal, ya kan? Adaptif, kemudian komunikatif, collaboration, satunya apa lupa saya? Bukan. Adaptif, innovation, communication, sama collaboration. Yang terakhir saya ambil. Pandemi 2 tahun yang nggak WFH hanya di kantor terus, saya berpikir saya tidak mau menjadi the best hospitality industry, tapi saya mau jadi the biggest hospitality industry. Hanya saya berpikir saya ingin kolaborasi, cuman kolaborasi mana yang saya mau ambil. Alhamdulillah sebelum kita menentukan kolaborasi, saya 2 tahun sebelumnya dapatin kesempatan untuk ke Cornell University untuk belajar M&A, Merger and Acquisition. Salah satu grup di Jepang juga ada datang ke kita untuk mau collaboration. Mr. Andi, 100% your share, take it my money. Saya cuma mikir, ngelus dada saya. Orang Jepang, saya pernah di Romusa. If you agree, tomorrow PricewaterhouseCoopers due diligence make it done. Ratusan miliar waktu itu. Duitnya sih menggiurkan. Melihat dulu kita pernah di Romusa, masa di Romusa lagi. If only 30%, I'm consider. No, misalnya dia 100%. Karena dia memaksakan uangnya gede. I don't care your money. Go back to your country, this is my country. Dan saya punya merah putih di dada saya. Ya. Itu yang terjadi 1 Jepang. Kedua juga ada international change di Cina. Yang Bapak Ibu pasti tahu yang dapat kucuran dana gede lah. Datang di Bali waktu itu saya ingat benar. Saya dikeroyok 7 orang, CEO, CFO, international GM, dan sebagainya. Mr. Andi 80%. Nggak 100%, lumayan ini 80%.
Cuman mikir, nah ini enggak sinerginya gimana, nanti saya enggak ini legacy saya dan lain sebagainya. Akhirnya kita juga enggak jadi. Pada akhirnya itu tadi chemistry. Saya ketemu Erastus Rajimin, kita ngobrol. Pak Eri sebagai CEO dan founder dari Atotel Group, ya nggak serta-merta kita ngobrol, Pak Eri, Pak Billy, saya ngobrol, akhirnya kita sepakat karena visinya sama, kita berkolaborasi, akhirnya menjadi bagian dari Atotel Group. Di situ ada Atotel sendiri, ada Davam, baru yang kemarin MPHG, brandnya Max One, kemudian Kiriat, kita kolaborasi juga dengan Far East Singapura. Secara keseluruhan di luar dari Far East Singapura, kita punya hotel 102 hotel di seluruh Indonesia sekarang. We will as the biggest hospitality industry di Indonesia. Next. Terima kasih. Soalnya saya ada kertas 5 menit lagi. Padahal pikiran saya 2 jam lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi. Berikan tepuk tangan kepada Pak Andi. Keren nggak malam ini? Waduh, belajar sesuatu teman-teman? Ya, oke, baik. Saya belajar banyak. Kalau teman-teman belajar sesuatu, saya belajar banyak. Dan memang walaupun kenal lama, tadi enjoy the process is important. Kemudian kalau kita entrepreneur, making decision is important, gitu ya. Teman-teman ada yang mungkin sebagai baru buka perusahaan, tadi making decision penting, dan kemudian juga corporate value yang ditawarkan atau yang disampaikan itu juga mengena, dan kemudian juga dari hati is important juga. Dan memang tadi menarik filosofi di awal mengenai sapu, gelas, dan terakhir apa? Anak busur atau anak patah. Jadi anak panah. Jadi ini ngetes saja, ternyata masih pada bangun ya, tidur ya. Oke, baik. Pak Andi, saya ada 3 pertanyaan dan ini membuat saya menjadi pemenang. Tiga-tiganya buat saya, enggak bercanda. Saya udah nikmatin beberapa dari hotelnya Pak Andi, dan memang kelihatan ya auranya kalau melayani dengan hati, tidurnya juga nyenyak ya di hotel-hotelnya Pak Andi. Jadi nanti yang beruntung malam ini sudah siap? Oke. Jadi saya diberitahu bahwa ternyata banyak sekali ya pertanyaannya Erin yang dari online. Jadi Pak Andi ini salah satu pembicara CEO yang pertanyaannya paling banyak. Iya, mudah-mudahan bukan karena hadiahnya ya. Tadi sekali lagi maaf ya Pak ya, kamu nodong dan tadi ditambahin lagi ya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Pak Andi. Oke. Baik, saya mungkin tadi saya menggali sedikit sebelum ke teman-teman, nanti disiapkan pertanyaannya, dan kemudian mungkin nanti kami pilih karena memang waktu yang juga terbatas pada malam hari ini. Jadi kalau Pak Andi, kalau seandainya recovery dengan cepat gitu ya, ini kan nggak mudah ya tadi ya di masa pandemi ini, kuncinya apa, dan sekaligus juga mungkin supaya mempersingkat juga pertanyaan saya juga, gimana sih Bapak bisa pede dengan dibandingkan dengan brand internasional gitu. Dan setelah ini siap-siap teman-teman, saya akan bertanya, ada 3 pertanyaan yang dipilih Erin ya dari online, dan kemudian juga ada 3 atau 2 ya dari mana? Dari sini berapa? Sini ada 3, dan kemudian dari online ada 2, dan ada 3 hotel voucher, dan kemudian ada hadiah dari BINUS, ada flash disk, dan ada agenda. Tepuk tangan buat pagi. Ada apa? Oh, dapat payung gitu. Aduh, rupanya nggak ini juga ya, dapat payung ya. Gelas cantik nggak ada. Next time. Alright. Jadi tadi pertanyaan saya Pak Andi mengenai recovery dengan cepat di masa pandemi dan bagaimana adaptif dan
melawan kekuatan daripada international brand yang bertubi-tubi, karena negara kita kan negara pasar ya. Jadi apa saja yang masuk ke dalam atau ke pasar Indonesia itu mereka pasti menyasar yang namanya big consumerism di Indonesia gitu. So, Pak Andi, what do you think? Oke, jadi pertanyaan yang baik, terima kasih Pak Panja. Kalau kita bicara recovery, masing-masing operator berbeda memang. Kenapa kita menurut sebagian orang cepat? Karena balik lagi ke business transformation itu ada 4 fundamental yang ada. Adaptive, communication, kemudian inovatif, dan collaboration. Yang menjadi penting buat saya adalah waktu recovery adalah communication. This is not easy. Ya, semua berawal dari communication. Seperti yang saya bilang tadi, communication dengan di awal-awal pandemi, dengan karyawan kami, kemudian dengan stakeholder, dengan pemilik hotel, dengan owner, itu nggak gampang Bapak Ibu sekalian. Dan pada akhirnya memahami dengan situasi yang ada. Begitu kita melihat time to time situasinya berubah dan lebih baik, kita juga punya beberapa strategi yang ada. Kita harus adaptif tentunya dengan situasi yang ada, protokol kesehatan pasti kita ikutin, kemudian karyawan itu sendiri, dan ini yang kita kelola. Waktu itu bagaimana untuk hotel tetap harus hidup lebih cepat tentunya. Kita nggak bisa menyerah begitu aja. Dan ini antara corporate kita di Data Hotel Management dengan unit yang ini yang selalu kita kelola untuk komunikasinya. Yang penting adalah komunikasi yang baik, two-way communication. Karena kadang-kadang kita lupa, komunikasi itu yang penting kita ngobrol, seolah ngasih instruksi, seolah direction. Padahal enggak. Kalau kita memahami benar effective communication, itu sebenarnya two-way communication. Bagaimana kita bisa mengabsorb, belum tentu dari unit hotel ataupun dari karyawan level rendah pun ada beberapa ide yang nggak kita pakai. Justru itu dari brilliant idea. Karena idea yang bagus itu tidak hanya di level CEO, director, enggak. Nah ini yang balik ke pertanyaannya Pak Panja tadi, bagaimana kita cepat, komunikasi itu kita secepat mungkin. Bagaimana dulu itu kita bangun lagi dengan owner, Pak kita buka dengan fasilitas ini dan sebagainya. Antisipasinya Pak Andi begini-begini. Karyawan dipikir mudah, enggak. Sometimes karyawan juga nggak mau, Pak Andi saya nggak mau tertular, Pak Andi saya nggak mau ini, it's not easy. Ya, jadi komunikasi dari business transformation yang ada supaya recovery cepat, komunikasi memang yang awal kita lakukan. Setelah semuanya berjalan, yang tadi saya slide terakhir kolaboratif akhirnya tidak jauh dari bisnis fundamental dari bisnis transformation. Itu saya pikir Bapak. Terima kasih. Thank you Pak. Tadi sedikit mengenai winning against a global brand Pak. Oke, kalau winning global brand memang kita bicara global market yang ada. Jadi kenapa Indonesia sangat seksi? Jadi memang Indonesia populasinya juga banyak, kemudian dari luar kalau kita bicara overseas market juga banyak. Bagaimana kita supaya winning? Ya kita bisa cover sendiri. Kadang-kadang kita itu terlalu kita di Indonesia. Bisa nggak kita bicara karena marketnya ya. Sesuatu yang bagus di negaranya lebih bagus ada. Kenapa kita nggak engage dengan community yang di culture itu kita develop culture di Indonesia ini kita lakukan. Bahasa saya adalah saya lebih mengedepankan pariwisatanya bukan perhotelannya. Jadi pariwisata di sini kita kelola untuk menjadi one package engage dengan hotel kita. Bagaimana untuk winning dengan market yang ada, dan itu kita lakukan. Bahkan ada beberapa strategi yang ada di salah satu international flight datang ke saya karena kita grup, Pak Andi, saya mau ini special rate untuk passenger dan sebagainya, market yang saya bawa separuhnya 500.000, 700.000 itu yang biasa. Karena saya bilang ke director country-nya, saya akan kasih kamu 10 rupiah. Yang penting adalah datang semua ke kita. Bukan masalah untuk berapa harganya lebih besar, itu bukan strategik. Dan banyak
tentunya yang dilakukan oleh Bapam berkaitan bagaimana kita bisa winning dari kompetisi yang ada, tidak hanya dari internasional ya, yang lokal chain juga banyak, dan ya bisnis seperti itu kalau tidak berkompetisi tidak rame, ya semua punya plus minus. Itu aja. Thank you Pak. Baik, di sini ada dari hospitality ini ada yang oke. So you got a chance untuk bertanya ya. Tadi ada ya satu ya dari hospitality ya. Oke. Yang belakangnya juga. Kalau enggak harus suite. Belakangnya hospitality di BINUS. Belum, bukan ya. Oke. So jadi ini satu. Kemudian tadi yang kemudian tadi satu yang Mas baju putih, kita emansipasi wanita yang mau bertanya. Ada, saya pilih ada Mbak di sini, yang kanan, kemudian ada yang dari Indonesia Timur? Dari Indonesia Timur nggak ada ya? Baik. Nah, Pak Andreas, saya tanya yang ketiga apa nih? Karena yang dapat pertanyaan di sini yang beruntung ya. Silakan Pak Andreas yang milih. Mungkin tipikal ini penanyanya Pak. Oh, tipikalnya yang paling junior gitu usianya. Oke. Oke, yang junior. Saya mau tanya, Mas, tolong angkat tangan semua. Lahirnya tahun berapa? 95? 98? 94? 2006. Belakangnya ada lagi yang dari 2006. Lebih muda dari 2006. Udah nggak ada lagi ya. Saya terima kasih ke Pak Andreas yang bantuin ngilin. Kalau nggak saya bingung ya. Oke, terima kasih teman-teman yang tadi dapat kesempatan satu, terus emansipasi wanita satu, women kita Pak Andi juga ini ya empowering juga pekerja untuk wanita juga untuk lebih ini ya. Berapa persen Pak kalau di grup kira-kira? Nah, kalau di kementerian atau menteri kan ada diminta 30% ya, gitu ya. Kalau di BINUS bisa Dafam kita 30-40 ada. 30. Berikan tepuk tangan kepada Dafam Group. Nah, apa? Enggak gender. Jadi ini ya, equally general ya, oke. GM juga ada yang perempuan, luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Mbak bisa jadi GM, Mbak. Iya. Baik, pertanyaan pertama, silakan tolong singkat pertanyaannya, jangan ceramah juga. Jadi langsung ke inti pertanyaannya. Silakan teman-teman dikasih mic yang baju putih di belakang. Yang sana tuh. Setelah itu Mbak yang di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Andi. Izin bertanya, nama saya Iman. Ini hospitality ini ya, student. Enggak, bukan. Saya dari hotelier juga. Hotelier. Saya dari Akor. Saya dari Akor. Aduh. Iya. Iya. Musisi kan. Iya. Kalau gitu, Mas. Pak Andi izin bertanya, challenging apa sih? Challenging terberat apa sih secara individu yang Bapak alami selama ini, dan gimana motivasi supaya Bapak bangkit lagi dari keterpurusan itu secara individu sih Pak? Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, challenging apa untuk next-nya? Atau waktu pandemi? Oke. Kalau kita bicara challenging global ya, tapi mungkin sedikit saya bisa describe, saya bisa terangkan kaitannya dengan kalau saya bicara challenging, apalagi waktu pandemi. Buat saya simple sih. Saya CEO, saya bisa apapun perusahaan saya, dan ya sudah, orang nggak ada yang tahu. Tapi saya selalu mengingat ada 3.000 karyawan yang tergantung dengan apa yang saya harus lakukan. Itu yang berat, Mas. Dan itu menjadi motivasi saya. Satu. Kedua, anak saya pernah bilang, sampai hari ini saya bawa selalu dan selalu ingat saya. Pak, even 0, sekian persen Papa masih bisa bermanfaat buat orang. Let's do it. Jangan berhenti untuk itu. Karena manfaat, barokah, itu tidak diukur dari seberapa kecil. Itu Tuhan punya kalkulasi. Dan saya tidak pernah terpikir untuk saya stop.
satu passion saya di dunia perhotelan. Kedua, Tuhan selalu memberikan nggak selamanya pagi, ada malam, nggak selamanya siang, nggak sore, ada hitam, ada putih. Pandemi ini pasti selesai. Just a matter of time. Tapi kita juga harus prepare kan. Jadi saya lebih banyak terlalu exciting saja. Ya pasti manusia kadang-kadang terpuruk, mikir. Sebentar sih mas. Saya lihat sinetron hilang udah. Ya. Lihat apapun, pokoknya saya lihat sinetron aja hilang. Bukan film ya, sinetron. Nah, bukan drakor. Jadi sinetron Ikatan Cinta sampai hari ini saya ngeliat. Ya. Sampai Aldebaran sama ini Amanda nggak ada. Kemudian dan sebagainya. Jadi tim saya bingung sampai meeting saya bisa cancel gara-gara series sinetron saya belum selesai. Itu mas, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan. Lucu juga nih. Kalau kita biasanya nonton Netflix ya. Dia nonton sinetron luar biasa. Emang Pak Andi ini selalu extraordinary ya cara berpikirnya. Interesting. Baik, yang berikutnya pertanyaannya. Nanti ada dua. Pak Andi ada 80.000 orang yang nonton malam ini. Dan ada dua yang resen. Yang teman-teman resen siap-siap nanti memberikan pertanyaannya secara online. Silakan Mbak pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Panca. Selamat malam Pak Andi dan juga semua yang ada di sini. Saya sebetulnya cukup menikmati gitu ya sharing-sharing yang tadi Pak Andi sampaikan. Mungkin satu hal yang ingin saya tanyakan, saya cukup tertarik terkait dengan corporate value ya Pak, gitu ya. Karena saya lihat sebetulnya dari 2010 sampai sekarang itu ekspansinya lumayan ya Pak. Bisa dikatakan itu besar gitu ya. Pertanyaan saya adalah ketika sudah menentukan corporate value gitu ya, apa challenge terbesarnya gitu Pak untuk menerapkan itu ke seluruh unit gitu ya, unit bisnis Bapak. Apalagi tadi Bapak sampaikan mungkin mereka semua punya keunikan masing-masing gitu ya Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, kalau dinilai 1 sampai 10 gitu ya Pak, sejauh ini di angka berapa sebetulnya Bapak sebagai founder melihat corporate value itu sudah berjalan baik di tempat Bapak gitu ya? Apa yang jadi indikator kegagalan atau kesuksesan bahwa corporate value yang Bapak harapkan itu sudah betul applied sesuai dengan harapan Bapak? Mungkin itu saja Pak Andi, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak. Siapa? Pak Arsi, kayaknya dapat ini nih, voucher bagus pertanyaannya. Ya. Kalau nanti nggak dikasih dari antara tiga, nanti tambahin 1 minta kebulalan gitu ya. Pertanyaannya simpel sebenarnya, tapi I know means a lot ini ya. Jadi kalau saya bilang challenging apa, corporate value Bapak Ibu sekalian itu sangat penting ya. Sekali lagi corporate value itu tidak hanya sekedar digambar, bikin dan lain sebagainya. Memang short term. Jadi saya bikin jam 7 sampai jam 4 ini. Tapi benar-benar bagaimana mendelivernya itu another challenging memang. Kalau di skala 1 sampai 10, saya masih berpikiran 1 sampai 7,5 mungkin 8. Even let's say 7. Memang nggak mudah. Selalu saya bilang even sampai hari ini ke tim saya. Ya, saya punya director untuk human capital untuk mendeliver apa yang ada di benak saya. Sometimes sudah di-deliver, tapi belum tentu harus berulang-ulang. Karena corporate value ini harus benar-benar masuk. Buat saya bukan sebagai jargon saja, tagline saja, tapi masuk di setiap. Contoh yang simpel, setiap mau bekerja harus berdoa. Sesuai agama masing-masing. Itu serentak. Kalau itu kan mudah dilihat. Itu semua dilakukan. Ya. Tapi bukan hanya itu saja, tapi yang terpenting adalah refleksi kita sebagai manusia, bagaimana kita bisa bersikap dengan corporate value yang ada. Itu dari internal dan memang tidak pernah berhenti. Kalau saya bilang masih belum sempurna, nggak ada yang sempurna. 1 sampai 7 atau 7,5 bahkan, dan itu kita terus bagaimana di hati. Itu satu. Kedua, kalau kita bicara bisnis partnership, ini saya terapin juga karena saya juga yang mengembangkan, saya yang close deal untuk bisnis. Nggak akan saya ambil. Satu hotel percaya saya, percaya brand saya, percaya how to manage, Pak Andi, ayo MOU. Tapi satu condition. Kenapa? Bapak Ibu tahu kalau di hotel ada
gaji pokok sama service charge. Ya. Gaji pokok sama service charge. Owner ini tidak mau bagi service charge. Pak Andi, saya nggak mau bagi service charge. Ini hotel saya kan Pak Andi. Benar kan? Oh benar Pak. Hotel Bapak, kalau hotel saya marah. Terus kok Pak Andi agak nggak suka. Kira-kira salahnya gimana? Salahnya Bapak ketemu saya. Kenapa saya bilang begitu? Sama aja mengadu saya dengan hablum saya. Corporate value yang M. Manfaat untuk karyawan. Kalau tidak dibagi service charge, manfaat saya sebagai founder atau sebagai CEO kemana ke karyawan? Tidak, kalau perlu kita banyak memberi, ini hukumnya. Saya punya syariah, tidak hanya syariah aja. Not because of syariah, konvensional iya. Jadi itu yang saya bilang kalau kita bicara bagaimana menerapkan, tidak pernah berhenti. Kelas saya masih kosong terus kok Mbak. Jadi bagaimana saya harus, nggak gampang, memang saya pemiliknya, saya yang punya corporate value, saya yang mendesain. Dengan ke 3.000 karyawan saya, isi seperti itu, enggak. Kita tidak pernah berhenti. Yang penting fundamentalnya itu tadi, harus manfaat. As long as bisnis tidak bermanfaat, tidak barokah, kita tidak ambil. Yang kedua apa tadi Pak? Saya tidak pernah punya indikator berhasil. Karena di mindset saya akan terus dan terus. Karena berhasil udah mandek berarti. Sama dengan filosofi saya sukses. Karena sukses bukan tujuan akhir. Sukses adalah perjalanan. Nah Pak Andi udah jadi CEO, sukses tidak. Karena sukses buat saya adalah bermanfaat untuk banyak orang. Kan 3.000 orang karyawan. Saya mau 10.000. Kalau udah 10.000, saya mau 30.000. Kalau 30.000, saya mau 100.000. Jadi di mindset saya hal seperti itu tidak akan pernah habis. Kenapa? Balik lagi. Nanti nyaman kita. Dan selalu saya, itu tadi. Ya range-nya ada. Terima kasih. Oke, thank you so much Pak. Baik, penanya termuda pada malam hari ini di tempat ini, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Muhammad Razan. Siapa? Zaki Muhammad Razan. Oke, Saya seperti yang tadi saya bilang, saya tahun kelahiran 2006 ya. Saya masih SMA. Tadi di awal webinar ada 3 ilustrasi yang jadi hal menarik bagi saya, yaitu ada sapu, ada gelas kosong, dan ada busur. Dan yang paling menarik itu adalah yang di busur itu. Jadi ketika busur itu adalah ketika kita mundur 1 langkah untuk melesat lebih jauh gitu. Jadi pertanyaan saya adalah kapan waktu yang tepat untuk kita mundur 1 langkah, dan kapan apa motivasi kita untuk melangkah lebih melesat lebih jauh seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Masih muda tapi bagus. Kayaknya calon GM masa depan. Ya. Kayaknya mau daftar BINUS juga ya. Ya. Saya makan. Jadi belajar di BINUS kerja di Kapam nanti. Dan cepat jadi GM nanti. Perlu dibilang bagaimana untuk busur anak-anak tadi. Yang penting kita punya tujuan. Kadang-kadang kita ikut-ikutan soalnya. Jadi apa kalau balik bertanya ke saya pribadi, waktu itu saya lakukan karena nggak hanya itu aja. Dari Bali saya pindah ke Surabaya dan sebagainya. Saya ada satu tujuan. Ada satu tujuan, pasti ada yang sacrifice. Kita tuh kadang-kadang mikir ideal. Saya mau A, saya mau B. Semuanya harus win. Pasti ada yang lose. Kalau A yang lose, yang B win. Tapi yang B yang win itu yang harus digedein. Lose-nya dikecilin pasti bisa. Nah itu yang saya lakukan. Hanya dari 2. Orang kadang-kadang, sekarang simpel lah. Nanti kalau di pertanyaan kan pasti, kalau di interview kerja, ya sometimes saya interview soalnya. Dan sekarang nanti saya tanyain ya. Jadi saya bisa melihat bisa jadi GM apa enggak. Besok kalau kerja nyari duit atau nyari karir? Hah? Nyari apa? Sorry nggak jelas. Enggak ada 2 kan. Nyari karir atau duit kok melenceng malah. Nyari karir atau duit? Pilih. Hah? Karir ya. Ya kalau nyari karir ya bicara apa tadi, duit mesti ngikutin. Kalau duit belum tentu. Nah mindset itu yang harus ada di benak kita dan kita fokus.
Tujuannya apa? Pasti ada yang kita harus tanda petik ya, korbankan. Dan itu yang harus kita lakukan. Karena kalau kita untung ngomong karir, 70% mau nyari duit atau karir, dua-duanya Pak, serakah itu namanya. Ya, suruh milih, kalau udah tahu milih. Ya salah satu di antara dua, semuanya udah tahu, itu serakah namanya. Jadi yang terpenting, apalagi masih muda, akan berbeda lagi dengan orang yang sudah berkeluarga mungkin. Saya akan surprise kalau masih memilih karir. Kalau masih muda, apalagi karir. Ya, makanya karir kan ilmu tadi, maksud ilmunya di binus, karirnya di Dafam nanti. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, saya nanti ya apa namanya tadi 3 penanya, terima kasih. Ada apa namanya Iman si baju putih yang tadi mau masukin CV. Orang dari kota lain. Terus kemudian nggak tahu niat ke sini masukin CV atau mau nanya Mas. Oke, kedua apa namanya ada Mbak Arsi yang bertanya mengenai corporate culture, dan kemudian tadi si Jaki yang masih muda namun ada potensi jadi GM. Nanti teman-teman pertanyaannya tadi kan udah tahu ya. Saya mau nanti teman-teman yang lihat mana pertanyaannya tadi yang paling bagus dari tepuk tangannya ya. Tapi kita dengar dulu pertanyaan dari online. Siapa tahu lebih bagus. Jadi jangan seneng dulu ya bayarin rupanya gitu peraturan barunya. Oke, jadi dua pertanyaan dari online. Sekali lagi mohon langsung ditanyakan pertanyaannya dan secara singkat. Silakan. Siapa Erin? Yang pertama? Hah? Ronald. Mana? Ya. Ronald, silakan Ronald pertanyaannya. Ya, baik. Ronald dari mana nih Ronald? Saya mahasiswa yang main dinas Pak, yang blended learning Pak. Mahasiswa, oke. Ya. Tapi suaranya kecil sekali. Bila bisa lebih keras lagi suaranya, atau mungkin teman-teman di sini bisa bantu. Silakan. Ya, baik. Selamat malam Pak Andi. Terima kasih buat sharingnya. Saya tertarik ya dengan kalau tadi Bapak bilang di Dafam Hotel Management itu kan from nothing become something gitu. Kalau kita lihat juga di Dafam Hotel Management itu kan ada visi ya Pak ya. Kalau kita lihat visinya adalah menjadi operator hotel terpercaya di Indonesia dengan mengedepankan pelayanan terbaik dan inovasi berkelanjutan. Nah kalau kita ngomongin visi itu kan berarti pasti kita pengen menuju ke visi tersebut dengan strategi-strategi yang sudah Bapak canangkan ya, mungkin dalam bentuk journey seperti itu dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat Pak, di Dafam sendiri kan juga kalau Bapak bilang karyawannya ada sekitar 3.000-an orang gitu Pak. Dan ini tidak mudah menyatukan supaya setiap orang itu punya satu visi gitu Pak. Pasti dalam mencapai visi tersebut pasti ada friksi-friksi seperti itu Pak. Dan memang setiap bagian mungkin juga punya punya pemikiran masing-masing seperti itu. Nah, yang saya pengen tanyakan sebagai Pak Andi nih Pak, sebagai seorang leader gitu ya, sebagai CEO gitu Pak, bagaimana mengatasi friksi-friksi yang ada tersebut untuk kita bisa mencapai visi dari Dafam Hotel Management tersebut, dan bagaimana Pak bisa mengkoneksikan nih Pak dari begitu banyak boleh dibilang begitu banyak orang, begitu banyak mungkin bagian yang terlibat di Dafam Hotel Management itu supaya goal kita, visi kita itu bisa tercapai Pak. Mungkin bisa sharing Pak. Terima kasih. Oke, thank you Ronald. Ronald udah pernah nginep hotel Ronald. Oke, pertanyaannya tadi silakan Pak Andi langsung dijawab. Baik, terima kasih Mas Ronald ngikutin dari Zoom ya. Jadi kalau kita bicara visi, semua perusahaan selalu ada lah visi ya. Dan apa yang kita canangkan visi memang benar. Tadi Mas Ronald bilang, tidak mudah. Dan strategi apa salah satu atau salah dua di antaranya apa yang kita lakukan. Jadi versi ini kita implementasikan dengan si training-training yang ada di internal kita. Itu yang dilakukan untuk seluruh karyawan kita untuk bisa mencapai visi. Mulai dari corporate value, visi dan misi tentunya itu satu paket. Itu kita lakukan berkaitan dengan bagaimana Dafam ke depan yang semula hanya 5 orang, kita berdiri di 2010 dengan sekarang 3.000-an as a Dafam Hotel Management ya. Mungkin sekarang 27.000 as a group karena kita ada di Dafam Property Indonesia juga. Nah, apa yang dilakukan berkaitan dengan visi supaya bisa sesuai harapan saya sebagai co-founder dari Dafam itu sendiri, kita tidak pernah berhenti untuk memberikan satu training pasti dari unit itu sendiri.
Kemudian dari korporasi kita juga, itu kita selalu memberikan corporate training di situ. Kemudian induction, dan memang tidak mudah untuk hanya sekali. Bahkan kita ada audit training nantinya kita lakukan apakah masih sistem apa enggak. Ini kadang-kadang tidak bisa mengakomodir dengan kondisi yang ada kan. Nah, jadi tidak hanya sekali saja, bagaimana kita meyakinkan pada para visa itu tetap berjalan seperti harapan kita semua. Dan itu kita lakukan baik dari unit hotel itu sendiri ataupun dari korporasi yang dilakukan oleh teman-teman Davam di korporasi itu sendiri. Itu saya pikir, Mas Ronald. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ronald. Dan kemudian yang terakhir adalah ada chat dari Alam Sutra. Ini Pak Andi, kita juga punya kelas di Alam Sutra dan ini ada pertanyaan. Saya bacakan atau bagaimana? Yang mana nih? Yang Alsut ya. Pak Andi, bagaimana tentang CSR di Davam Group dan bagaimana setelah kolaborasi dengan Art Hotel, titik, sudah ya? Oke, jadi mungkin pertanyaannya, bagaimana Davam Hotel melakukan kolaborasi dan juga setelah dengan berkolaborasi dengan Art Hotel, kaitannya mungkin dengan CSR-nya, apa tetap jalan terus Pak? Ya, mungkin itu pertanyaannya. Oke, baik, dari Pak Alsut ya. Dari Alsut, kelas di Alsut ya? Ini jadi di Alam Sutra. Alam Sutra, Ya. oke, Iya. tak pikir nama orang. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana CSR di Davam Group, biar tidak Oh, misunderstanding. ini teman-teman di Alsut nih ya. Oh, Coba dada-dada. Oke. terima kasih teman-teman pertanyaannya. Jadi kalau dibilang CSR di Davam Group, Davam Hotel Management itu bagian dari Davam Group. Kalau Davam Hotel Management itu saya sebagai CEO, di Davam Group saya sebagai Director Finance. Jadi kalau ditanya CSR, karena Davam Group atau Davam Properti Indonesia TBK, kami sudah TBK, jadi diwajibkan oleh OJK ada CSR yang sustainable dan kita sudah ada programnya. Dan ini yang kita lakukan di Davam Group as a group, bagian juga dari DHM di Davam Group untuk CSR yang sudah ditentukan oleh OJK. Sekali lagi, Davam Properti Indonesia sudah TBK soalnya, kita ngikutin itu. Kemudian bagaimana dengan setelah kolaborasi dengan Art Hotel, semakin bagus tentunya, semakin sinergi. Karena kenapa? Art Hotel Group sebagai bapak kita istilahnya untuk mengakomodir semua apa yang menjadi divisi-divisinya dengan 106 hotel sekarang dan akan membuat sesuatu yang tentunya memberikan impact ke unit. Karena ada satu, kita contohkan ada CRM misalnya, itu ada satu nanti akan dimaksimalkan oleh Art Hotel Group. Bagaimana jualan, kemudian strateginya itu juga akan menjadi satu. Intinya bagaimana market itu tentunya ke kami semua di as a group ataupun as a divisi. Dan sekali lagi, business transformation bagian di dalamnya adalah kolaborasi dan kami sudah berkolaborasi dengan Art Hotel. Tidak ada alasan untuk tidak bagus. Hasilnya pasti akan lebih bagus. Terima kasih. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk ini teman-teman di Alsut. Kalau dapat vouchernya gimana nih? Rame-rame begini ya. Ada satu tiap 2 jam gitu ya. Mbak Dota di belakang ada anak kecil, siapa tuh nongkrong? Ya, horor dong. Oke, baik. Pertanyaan terakhir saya dikasih tahu ada siapa? Ade Swendar. Silakan Ade Swendar untuk bertanya. Singkat saja, silakan. Oke, baik Pak. Selamat malam Pak Andi dan Pak Panca. Saya Ade Swendar dari kelas MMBL. Menarik sekali dengan materi yang disampaikan barusan gitu ya, terutama dengan filosofi yang Pak Andi sampaikan ya, terkait dengan filosofi sapu, gelas, busur, anak panah gitu ya. Itu menurut saya sangat menginspirasi sekali Pak, dan tak heran jika karir Bapak juga menurut saya melesat
dengan baik karena Bapak memiliki fundamental dan mindset yang baik gitu ya. Nah, selain filosofi dan mindset yang kuat, saya percaya bahwa dalam perjalanan Bapak menjadi seorang CEO dan founder Davam Hotel Management bersama dengan Pak Billy gitu ya, Bapak memiliki pengalaman dan pemahaman yang luas tentang strategi bisnis yang efektif. Dan itu menurut saya tadi terbukti juga dari semakin mengguritanya jaringan hotel under Davam Management, bahkan Bapak bisa survive gitu ya dalam periode COVID pandemi. Pada saat pengusaha bisnis perhotelan pada tiarap gitu ya di masa pandemi COVID, kok ini malah bisa berkembang gitu ya di tahun 2022 dan terus bertambah lagi di 2023. Hal ini tentu saja tidak akan tercapai jika Bapak tidak memiliki core value serta visi dan misi yang jelas. Namun demikian tentu saja hal ini tidak akan terdeliver gitu Pak ya, jika Bapak tidak mampu mengeksekusinya dengan baik. Nah, atas dasar tersebut, saya sebetulnya tertarik Pak untuk memperdalam pemahaman saya tentang strategi eksekusi yang sukses yang sudah Bapak jalankan selama ini. Mungkin Bapak bisa sedikit share juga gitu Pak, resep Bapak dalam mengeksekusi strategi-strategi yang begitu krusial gitu ya, sehingga bisa menjadikan Davam Hotel ini begitu berkembang seperti saat ini. Juga saya ingin menanyakan sebenarnya apa sih Pak DNA perusahaan yang penting gitu ya untuk membangun konektivitas terhadap tadi 3.000 karyawan ya Pak ya, yang bisa memajukan perusahaan yang Bapak kelola. Ya, sekian Pak Andi, terima kasih. Baik, pertanyaannya tadi resep suksesnya dan DNA perusahaan Pak Andi. Baik, oke, terima kasih Mas Ade pertanyaannya. Yang pertama kalau dibilang resep sih, saya lebih enak menjawab pertanyaan bagaimana resep nasi goreng sih ya. Tapi kalau resep untuk resep yang khusus nggak ada, semua sudah apa ya, bagaimana balik ke corporate value kita, bagaimana cara mendeliver, dan itu yang terpenting. Jadi kalau dibilang resepnya bagaimana manajemen sistem dan sampai sekarang bagaimana kita nggak sekedar jargon, tapi corporate value itu dilakukan. Dan yang menjadi kendala memang adalah bagaimana mendeliver dengan baik. Tadi ada pertanyaan juga di ruangan ini, itu nggak gampang. Manage the people itu hal yang orang saling di manage, dan ini menjadi satu tapi sangat yakin bagaimana corporate value itu dideliver dengan baik. Saya masukin sedikit, tadi saya nggak sempat sharing karena waktunya harusnya 4 jam lagi sih. Jadi saya selalu kalau ditanyain apa sih Pak Andi, yang figur apa yang dilihat dari luar mungkin yang diterapkan, mungkin banyak di dalam sendiri. Saya meniru gayanya kalau Mas Adi tahu Ki Hajar Dewantoro ya. Saya pada saat di mana saya di depan, perusahaan saya bermasalah. Saatnya dengan sosum Tulodo. Bagaimana saatnya saya ada di belakang. Kalau achievement itu pada perusahaan saya. Tapi bagaimana saya mendeliver corporate value dan mengajari karyawan saya di tengah. Jadi saya sebenarnya bermain catur bagaimana saya harus di depan, saya harus di tengah, saya harus di belakang. Itu kalau dipelajari Ki Hajar Dewantoro itu bagus tuh. Itu kalau saya bilang resep salah satunya lah ya, bagaimana saya meraningkan perusahaan saya. Kalau kedua, DNA dari perusahaan ini sendiri untuk yaitu tadi corporate value menjadi dasar, visi dan misi dari Davam itu sendiri menjadi one package yang tidak terpisahkan, dan ini yang selalu kita tidak pernah berhenti karena tidak hanya dibaca aja. Problemnya kan itu bagaimana mendelivernya itu yang terjadi, dan semua ada benchmarknya, ada pola ukurnya pasti. Itu sih Mas Ade, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Andi. Baik, terima kasih Mas Ade. Mas Ade mau nanya, itu kumisnya asli apa palsu Mas? Asli. Asli ya. Oke. Baik, teman-teman, ada 6 penanya tadi, biar apa namanya kita ngasih kesempatan dan saya nggak dimarahin sejuta umat dari cara milih vouchernya. Jadi gimana kalau kita kasih tugas Pak Andreas sama
Ibu Pak Andres untuk ini ya. Jadi gini, ada 6 pertanyaan. Nanti mungkin 6 pertanyaan ini kita nilai dari tepuk tangannya. Jadi Pak Andres jangan usah khawatir Pak, dan dengerin tepuk tangannya aja Pak. Jadi pertanyaan pertamanya tadi adalah tepuk tangan di dalam ruangan ini ya, gitu ya. Tadi penanya pertama adalah Mas. Gini aja Mas Panca, saya pikir. Oh, gimana Mas? Daripada ini Pak Panca, masa ngasih Andreas, Pak ngasih kerjaan ke Pak Andreas. Oh gimana? Lihat kan 6 pertanyaan. Ada pernah Ya, kok 6-nya dapat. Jadi 6-nya nanti dapat, silakan. Sekali lagi, 6-nya bebas ya. Bapak Ibu sekalian yang bertanya tadi, mesti di dalam seluruh Indonesia yang mana, silakan dipikirkan, ya, dipikirkan. Dan sendirian yang tidak punya pasangan, yang berkeluarga sama pasangan yang benar, udah itu aja. Ya. Karena dicek sama dia. Nanti kami akan ke BINUS, silakan nanti buka website kami, silakan nanti milihnya di mana. Ya, terima kasih. Dan jangan lupa nanti tadi Mas Andi akan benar mastiin dengan pasangan yang benar, taruh CCTV di kamarnya ya. Bercanda itu ini ya, apa namanya, against corporate value ya. Padahal saya mau dengar nih apa antara Mas Iman apa namanya yang masukin CV sama kumis tipis tadi, siapa tuh yang paling bagus pertanyaannya? Ternyata bukan save by the bell, tapi save by Pak Andi ya. Kita kasih tepuk tangan Pak Andi. Teman-teman belajar sesuatu malam ini? Ada yang bisa dibawa pulang? Oke, belajar yang masih. Baik, saya pikir cukup. Ada lagi? Ya, sebelum saya beri kesempatan dan kembalikan kepada MC, Pak, saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Dan terima kasih on behalf dari, kalau tadi Ibu Kamara bilang on behalf of ini, saya on behalf of alumni BINUS Pak. Nah, BBS mengucapkan terima kasih. Mahasiswa BINUS masa depan, nanti mau ambil dokter ya di ini lah. Kita doain. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir online ataupun juga offline malam ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan juga teman-teman yang belum dapat kesempatan untuk bertanya, sekali lagi saya mohon maaf, dan juga semoga bisa berpartisipasi untuk acara-acara selanjutnya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Andi atas knowledge dan insight yang diberikan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Panca R. Sarunggu selaku moderator seminar kali ini. Saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Andi atas kebaikan hatinya, ingin memberikan voucher kepada para hadirin yang ada saat malam hari ini. Tepuk tangan yang meriah lagi untuk Pak Andi Irawan dan juga Pak Panca R. Sarunggu. Baik, para hadirin, seperti yang sudah kita tahu, di awal sesi ini kita sudah mengisi kuesioner pre-event. Sekarang mari kita lihat hasil dari kuesioner pre-event tersebut. Silakan kepada Robin Simanjuntak, mahasiswa MM Alam Sutra untuk memaparkan hasilnya. Tes, halo, kedengar nggak sih? Oh. Selamat malam, kedengar ya? Selamat malam, halo, kedengaran? Malam. Oh ya. Untuk hasil kuesioner pada malam ini, yang pertama, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, break ya? Oke. Dari hasil kuesioner yang ada total 96 partisipan, di mana 54 pria dan 42 wanita, yang mayoritas berumur 20-25 tahun. Untuk dan 64,6% adalah student,
di mana mayoritas bachelor degree. Dan untuk pertanyaan pertama, which below is DAFAM business, 95,8% menjawab hotel operator. Dan jawabannya adalah hotel operator, di mana ini sesuai dengan visi DAFAM, di mana DAFAM ingin menjadi operator hotel terpercaya di Indonesia dengan mengedepankan pelayanan terbaik dan inovasi berkelanjutan. Kemudian, what is the award DAFAM earned recently from Indonesia Travel and Tourism Award 2022-2023? 60,4% menjawab Indonesia Leading Local Hotel Chain, kemudian diikuti oleh Leading Hotelier CEO dan Indonesia Best CEO. DAFAM menerima penghargaan dari Indonesia Travel and Tourism Award dalam kategori Indonesia Leading Local Hotel Chain, di mana DAFAM Hotel menempati posisi tertinggi dalam kategori kepuasan pelanggan. Kemudian untuk which hotel below is a part of DAFAM Hotel Management, baik DAFAM Express, Hotel DAFAM maupun Grand DAFAM merupakan bagian dari DAFAM Hotel Management. Selanjutnya, baru-baru ini BINUS meresmikan kampus baru yang berada di luar Jakarta. Mayoritas menjawab 68,8% adalah BINUS Semarang. Jadi BINUS Semarang ini adalah kampus BINUS yang baru diresmikan di tahun 2020 di kawasan Pearl of Java, Pantai Marina. Di pantai utara ya. Dekat Di Marina. Marina. Dekat ada LJ. Oh iya. Saya besok ke sana. Siap. Berarti ada Pak Boto, ada Pak Boto Simatupang di sana. Itu Simatupang benar ya? Oke. Jadi BINUS Semarang diresmikan di tahun 2020 di kawasan Pearl of Java, Pantai Marina Semarang, di mana BINUS menjawab kebutuhan SDM yang berdaya saing global di era revolusi industri 4.0. Kemudian International Achievement BBS Master Program di 2022, BINUS mendapatkan top 250 Global QS MBA Ranking di 2023. Dan yang terakhir, where was the first DAFAM Hotel Management Open? Pertama kali DAFAM Hotel buka di Semarang. Demikian hasil Serius dengerin. ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Robin Simanjuntak. Selanjutnya kami persilahkan kepada Christian Lee dari Alsut untuk memaparkan summary dari diskusi kita malam ini. Baik, saya akan memberikan summary gitu ya untuk diskusi kita malam hari ini. Ada beberapa aspek, ada 6 pilar yang akan saya bagikan gitu ya. Yang pertama adalah dari sisi leadership gitu. Saya mencatat tadi ada yang saya tangkap adalah empty glass gitu ya, gelas yang kosong gitu. Di mana kita harus terus kosong gitu ya untuk bisa diisi dengan air, dengan pengetahuan lebih lagi gitu. Yang kedua comfort zone gitu ya. Jangan kita tetap tinggal diam dalam comfort zone gitu, tapi kita terus bergerak gitu ya untuk berkembang lebih lagi. Yang ketiga itu adalah menciptakan legacy dari sisi leadership ini, bukan untuk kalangan sendiri juga, tapi untuk regenerasi ke bawahnya, lalu berusaha untuk bermanfaat sekecil mungkin gitu ya. Lalu take and give gitu ya, apa yang kita kasih gitu ya, akan kita tangkap lagi ke depannya. Dari sisi growth, dari 2010 kita lihat perkembangan yang sangat luar biasa gitu selama 13 tahun, dari 2 hotel menjadi 31 hotel lebih di Indonesia gitu ya, di 25 kota besar, dengan kolaborasi juga dengan Art Hotel Group. Dari sisi inovasi juga DAFAM juga mengikuti teknologi yang berkembang gitu ya, dari sisi industri, juga membangun kerjasama yang lebih baik lagi gitu ya, contohnya dengan Art Hotel Group. Dari sisi people, menyediakan lingkungan pekerjaan yang baik gitu ya untuk setiap pekerja-pekerja yang ada, memberikan value yang terbaik bagi semua orang yang terlibat, dari stakeholders, pekerjaan semua yang ada gitu ya. Lalu menjalankan juga corporate training, juga tadi sempat membahas soal nasionalisme gitu ya.
dengan pihak-pihak luar, gimana manajemen yang dibangun gitu dari sisi nasionalismenya itu sendiri. Dari sisi culture dan and change gitu ya. Yang pertama yang saya tangkap ada kepedulian gitu ya. Contohnya keselamatan bagi setiap pekerja yang ada tata kelola yang baik, ini termasuk juga dari nilai-nilai yang dibangun gitu ya. Jujur, profesional, sepenuh hati gitu ya. Berkontribusi, kepuasan pelanggan itu menjadi salah satu hal yang utama, menyediakan lingkungan pekerjaan yang baik gitu ya. Mengangkat budaya lokal juga tadi juga sempat disinggung. Lalu melibatkan UMKM gitu dengan daerah-daerah yang ada, juga membangun komunikasi yang baik dengan stakeholders gitu ya, untuk membangun manajemen yang lebih baik. Dari sisi execution itu sendiri kita lihat sendiri tadi gitu ya, ada Dafam ini dari multi regionalnya ada di 25 kota-kota besar gitu ya. Dari sisi produknya juga atau dari sisi brandnya ada beberapa brand yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Ada Grand Dafam Signature, Grand Dafam, Hotel Dafam gitu ya, sama Dafam Express gitu. Dari sisi manajemen juga kita lihat tadi ada teras kita hotel yang dimanage juga oleh Dafam gitu ya. Lalu ada yang dimanage juga oleh Syariah Dafam. Dan kolaborasi yang kita tadi sudah sempat dengar gitu ya dari Pak Andi, kolaborasi dengan Art Hotel, ini juga yang menyebabkan meningkatnya secara pesat gitu ya perkembangan-perkembangan yang terjadi di Dafam gitu ya. Lebih dari 100 hotel yang tadi saya sempat dengar gitu ya, dari total keseluruhan di seluruh dunia. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Chris dan Robin. Baik para hadirin, kita telah sampai di penghujung acara. Sebagai penutup, BINUS ingin memberikan tanda terima kasih dan kenang-kenangan untuk Bapak Andi Irawan atas kesediaannya berbagi dengan kami. Untuk itu, kami mengundang Bapak Andreas Chang ke depan panggung untuk turut menyerahkan plakat ombak disusul oleh Bapak Andi Irawan. Kami persilahkan. Luar biasa, Pak. Bapak Ibu, Pak Andi ini orang luar biasa yang biasa di luar, dan saya tergerak untuk menulis buku tentang beliau kalau beliau berkenan. Pasti menginspirasi banyak sekali orang. Ya, mohon izin Pak. Bapak Ibu, ini adalah ombak melambangkan energi yang tiada hentinya. Melambangkan energi yang tiada hentinya. Mirip dengan Pak Andi. Keren, Pak. Monggo Bapak. Saya terima kasih banyak Pak Andreas atas kesempatan saya yang terhormat untuk bisa berdiri di depan sini, BINUS, sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Betul, Pak. Betul.